Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Variasi Nuri Handayani dengan NIM 2301040102448 dengan dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 bab materi ilmu dakwah. Yang pertama yaitu landasan dakwah, kedua relasi ilmu dakwah, ketiga, paradigma dakwah. Keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode. Kelima, aspek-aspek dakwah. Keenam, faktor hidayah. Dan yang terakhir, efek dakwah. Selanjutnya, landasan dakwah. Landasan dakwah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ontologi dakwah, epistemologis dakwah, dan aksiologis dakwah. Ontologis dakwah. Ontologis dalam konteks dakwah mengacu pada pemahaman tentang eksistensi, hakikat, dan landasan ontologis yang menjadi dasar dalam melakukan dakwah. Ontologis yang pertama seperti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ontologis dakwah mencakup keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Dakwah didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu keberadaan alam semesta. Ontologis dakwah juga melibatkan pemahaman tentang alam semesta dan segala isinya. Dakwah mengakui bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah dan kompleks. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dan prinsip agama. Ontologis dakwah juga melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Dakwah didasarkan pada ajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan moralitas yang tinggi. Dalam keseluruhan, ontologis dakwah melibatkan pemahaman tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, keberadaan alam semesta, kehidupan akhirat, dan nilai-nilai agama. Pemahaman ini menjadi dasar yang kuat dalam melakukan dakwah yang menginspirasi, memberikan petunjuk, dan membangun hubungan yang lebih baik antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Selanjutnya ada epistemologis dakwah. Epistemologis dalam konteks dakwah mengacu pada pemahaman tentang pengetahuan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh dan menyampaikan pesan dakwah. Secara rinci, epistemologis dakwah melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang ajaran agama. Epistemologis dakwah mencakup pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Contohnya, seorang da'i yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis dapat memberikan penjelasan yang tepat dan mendalam tentang ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua yaitu metode penyampaian pesan. Epistemologis dakwah juga melibatkan pemahaman tentang metode dan pendekatan yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Ini mencakup pemahaman tentang komunikasi verbal dan nonverbal, strategi komunikasi yang efektif, dan penggunaan bahasa yang tepat. Contohnya, seorang dai yang memahami teknik presentasi yang baik, kemampuan berbicara dengan jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dapat menyampaikan pesan dakwah dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang audiens. Epistemologis dakwah melibatkan pemahaman tentang audiens yang dituju dalam dakwah. Ini mencakup pemahaman tentang karakteristik,
kebutuhan, dan masalah audiens yang mempengaruhi cara penyampaian pesan dakwah. Contohnya, seorang dai yang memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat tempat dia melakukan dakwah dapat menyampaikan pesan yang relevan dan dapat diterima oleh audiens. Yang keempat yaitu pemahaman tentang ilmu sosial. Epistemologis dakwah juga melibatkan pemahaman tentang ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi. Contohnya, seorang dai yang memahami prinsip-prinsip sosiologi dapat menganalisis masyarakat dengan lebih baik dan menyampaikan pesan dakwah yang sesuai dengan konteks sosial. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi. Epistemologis dakwah juga melibatkan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan pesan dakwah. Ini mencakup pemahaman tentang media sosial, platform digital, dan teknologi lainnya yang dapat digunakan untuk mencapai audiens yang lebih luas. Contohnya, seorang dai yang memanfaatkan media sosial dengan baik dapat menyebarkan pesan dakwah kepada orang-orang di berbagai belahan dunia. Dalam keseluruhan, epistemologis dakwah melibatkan pemahaman tentang pengetahuan agama, metode penyampaian pesan, pengetahuan tentang audiens, ilmu sosial, dan pemanfaatan teknologi. Pemahaman ini membantu dalam menyampaikan pesan dakwah yang akurat, relevan, dan efektif kepada audiens yang dituju. Selanjutnya yaitu aksiologis dakwah. Aksiologis dalam konteks dakwah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dalam melakukan dakwah. Aksiologis dakwah ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai agama Islam yang mengajarkan kebaikan, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan moralitas yang tinggi. Tujuan dari aksiologis dakwah adalah untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Berikut contoh aksiologis dalam dakwah. Yang pertama yaitu kebaikan dan keadilan. Aksiologis dakwah mendorong penyebaran nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, seorang dai dapat melakukan dakwah dengan mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, membantu sesama, dan memperjuangkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan toleransi. Aksiologis dakwah mendorong penyebaran nilai-nilai kasih sayang dan toleransi dalam masyarakat. Contohnya, seorang dai dapat melakukan dakwah dengan mengajak orang-orang untuk saling mencintai, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Yang ketiga yaitu moralitas yang tinggi. Aksiologis dakwah mendorong penyebaran nilai-nilai moralitas yang tinggi dalam masyarakat. Contohnya, seorang dai dapat melakukan dakwah dengan mengajak orang-orang untuk menjauhi perbuatan yang merusak moral, seperti korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat yaitu etika dan kesantunan. Aksiologis dakwah mendorong penyebaran nilai-nilai etika dan kesantunan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Contohnya, seorang dai dapat melakukan dakwah dengan mengajak orang-orang untuk berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Aksiologis dakwah mendorong penyebaran nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya, seorang dai dapat melakukan dakwah dengan mengajak orang-orang untuk menjaga kebersihan, mengurangi polusi, dan berperilaku ramah lingkungan. Selanjutnya, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu signifikansi ilmu dakwah. Yang kedua, ilmu bantu untuk dakwah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, signifikan ilmu dakwah. Yang pertama yaitu menyebarkan pesan agama. Ilmu dakwah memungkinkan para dai atau pendakwah untuk menyebarkan pesan agama dengan cara yang efektif dan persuasif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan teknik komunikasi yang baik,
Ilmu dakwah memungkinkan para pendakwah untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks sosial mereka. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan keimanan. Ilmu dakwah membantu individu dalam memperkuat iman dan keimanan mereka. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, individu dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang keyakinan mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran sosial. Ilmu dakwah juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial di masyarakat. Melalui paradigma sosial dalam dakwah, para pendakwah dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sosial. Yang keempat yaitu membentuk karakter dan etika. Ilmu dakwah juga berperan dalam membentuk karakter dan etika individu. Melalui pendekatan pendidikan dalam dakwah, individu dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika agama. Ilmu dakwah membantu individu untuk mengembangkan sikap yang baik seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang yang merupakan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Yang terakhir yaitu mempertahankan identitas agama. Ilmu dakwah juga membantu dalam mempertahankan identitas agama di tengah tantangan dan pengaruh budaya yang beragam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, individu dapat memperkokoh keyakinan mereka dan mampu menjaga identitas agama mereka dalam situasi yang berbeda. Jadi kesimpulannya, ilmu dakwah ini memiliki signifikansi yang besar dalam memperkuat dan menyebarkan agama Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan teknik komunikasi yang baik, ilmu dakwah memungkinkan individu untuk menyebarkan pesan agama dengan cara yang efektif dan relevan dalam konteks sosial mereka. Selanjutnya yaitu ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Jadi relasi antara ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, ilmu dakwah dengan sains sosial, dan ilmu dakwah dengan sains komunikasi. Yang pertama, ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah dan ilmu keislaman memiliki hubungan yang erat, karena keduanya saling melengkapi. Ilmu keislaman membahas tentang ajaran agama Islam, seperti tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Sementara itu, ilmu dakwah berfokus pada cara menyebarkan dan memperkuat ajaran agama tersebut. Selanjutnya yaitu ilmu dakwah dengan sains sosial. Ilmu dakwah dan sains sosial juga memiliki relasi yang penting. Sains sosial melibatkan studi tentang perilaku manusia, masyarakat, dan interaksi sosial. Dalam konteks dakwah, ilmu dakwah menggunakan pendekatan sains sosial untuk memahami masyarakat, tantangan sosial, dan cara terbaik untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang terakhir yaitu ilmu dakwah dengan sains komunikasi. Ilmu dakwah dan sains komunikasi memiliki hubungan yang erat karena komunikasi merupakan salah satu aspek utama dalam dakwah. Sains komunikasi membahas tentang teori dan praktik komunikasi manusia, termasuk cara penyampaian pesan dengan cara yang efektif dan persuasif. Pendekatan komunikasi yang efektif dalam dakwah melibatkan pemahaman tentang audiens, penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan media yang relevan, dan pemilihan strategi komunikasi yang sesuai. Jadi kesimpulannya, ilmu dakwah memiliki relasi yang erat dengan ilmu keislaman, sains sosial, dan sains komunikasi. Ilmu keislaman memberikan dasar pemahaman tentang ajaran agama Islam. Sains sosial membantu manusia
untuk memahami masyarakat dan tantangan sosial, sedangkan sains komunikasi membantu dalam pengembangan teknik komunikasi yang efektif. Melalui integrasi ilmu-ilmu tersebut, ilmu dakwah dapat lebih efektif dalam menyebarkan pesan agama dan mempengaruhi masyarakat secara positif. Selanjutnya ada paradigma dakwah. Paradigma dakwah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori sistem dakwah dan yang kedua teori proses dakwah. Teori sistem dakwah mengacu pada pendekatan yang melihat dakwah sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Contohnya pengelolaan lembaga dakwah. Salah satu contoh penerapan teori sistem dakwah dalam pengelolaan lembaga dakwah. Lembaga dakwah dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri dari komponen seperti pendakwah, program dakwah, media dakwah, dan audiens. Dalam penerapan teori ini, lembaga dakwah harus memperhatikan hubungan antara komponen-komponen tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas dakwah. Misalnya, lembaga dakwah harus memastikan bahwa pendakwah memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, program dakwah disusun dengan baik, media dakwah digunakan secara efektif, dan audiens menerima pesan dakwah dengan baik. Yang kedua yaitu teori proses dakwah. Suatu proses yang melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai tujuan dakwah. Contohnya seperti menyusun ceramah atau pidato dakwah. Selanjutnya ada macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah secara umum terbagi dua, yaitu dakwah lisaniyah atau dakwah secara lisan dan dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan perilaku. Dakwah lisan contohnya seperti ceramah, khutbah Jumat, pengajian, kultum, dan dialog keagamaan. Sedangkan dakwah bilhal tadi contohnya seperti menjadi contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu model dakwah. Model dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama model dakwah perorangan, yaitu model dakwah ini adalah penyampaian ajaran agama yang ditujukan kepada seorang secara berhadapan. Maka model dakwah ini hakikatnya merupakan interaksi antara seorang dai dengan seorang mad'u yang berlaku dalam suasana tatap muka dan dialog, sehingga sambutan mad'u mengenai pesan dakwah boleh diketahui segera. Yang kedua itu model dakwah kumpulan, yaitu model dakwah ini merupakan proses dakwah yang berlaku antara dai dan mad'u, sama ada dalam kumpulan kecil maupun dalam kumpulan besar. Model dakwah ini bisa digunakan dengan lisan, tulisan, perbuatan, nasihat, wasiat, bimbingan, bantuan, keteladanan perilaku, dan diskusi. Yang ketiga yaitu model dakwah perutusan, yaitu model dakwah yang merupakan melalui perutusan orang tertentu untuk menyampaikan dakwah. Pelaku dakwah adalah pihak yang mengutus dan tidak berjumlah langsung dengan mad'u. Dakwah ini dalam konteks kekinian seperti pengiriman duta besar dan ke negara lain. Yang terakhir yaitu model dakwah korespondensi, yaitu model dakwah di mana pesan dakwah disampaikan kepada mad'u melalui surat menyurat. Dalam kaitannya, pembawa surat tugas utamanya hanyalah sepakat menyampaikan surat, kecuali pihak mad'u berupaya mencari informasi lain pada pihak pembawa surat. Namun kini dakwah korespondensi bentuknya semakin berkembang di mana pesan dakwah bukan hanya ditulis di atas selembar surat yang dikirim melalui si pembawa surat, tetapi boleh melalui media massa ataupun internet. Selanjutnya ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah merujuk pada cara atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain.
Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Jadi, pendekatan dakwah ini tuh terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Dan pendekatan-pendekatan ini itu melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Oleh karenanya pendakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi mitra dakwah. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human-oriented dengan menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Selanjutnya, media dakwah. Media dakwah, alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah yang dipakai oleh dai kepada mad'u dalam menyampaikan pesan dakwah. Media dakwah terbagi menjadi 3, yaitu media presentasional, media representasional, dan media mekanis. Media representasional contohnya buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, dekorasi interior, berkebun, dan lain-lain. Dan contoh untuk media mekanis yaitu telepon, radio, televisi, teles, dan media ini adalah transmitter. Selanjutnya, metode dakwah. Metode dakwah adalah berbagai cara atau strategi yang digunakan oleh pendakwah untuk menyebarkan pesan agama dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama. Yang pertama, dakwah lisan. Metode ini melibatkan penggunaan kata-kata dan komunikasi lisan untuk menyampaikan pesan agama. Contohnya ceramah, khutbah Jumat, pengajian, kultum, dan dialog keagamaan. Yang kedua yaitu dakwah tulisan. Metode ini melibatkan penggunaan tulisan atau media cetak untuk menyampaikan pesan agama. Contohnya seperti buku-buku agama, artikel, blog, dan media sosial. Dakwah elektronik. Metode ini melibatkan penggunaan media elektronik seperti radio, televisi, dan internet untuk menyampaikan pesan agama. Contohnya seperti program radio dan televisi agama, podcast, video dakwah di platform seperti YouTube dan media sosial. Selanjutnya, dakwah bilhal atau dakwah dengan perilaku. Metode ini melibatkan teladan atau perilaku yang baik sebagai sarana dakwah. Contohnya seperti menjadi contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Yang kelima yaitu dakwah bilisan dan amal, atau yang disebut dengan dakwah dengan ucapan dan perbuatan. Metode ini menggabungkan dakwah lisan dengan dakwah bilhal. Selain menyampaikan pesan agama melalui kata-kata, pendakwah juga menunjukkan contoh nyata melalui perilaku dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, dakwah media sosial. Metode ini melibatkan penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya untuk menyampaikan pesan agama. Melalui media sosial, dakwah dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memanfaatkan fitur-fitur seperti gambar, video, dan teks untuk menyampaikan pesan agama. Dan yang terakhir yaitu dakwah melalui seni. Metode ini melibatkan penggunaan seni seperti musik, seni rupa, teater, dan film untuk menyampaikan pesan agama. Seni dapat menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan nilai-nilai agama dan mencapai audiens yang berbeda. Selanjutnya ada aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Yang pertama yaitu sumber daya dai. Sumber daya dai ini mencakup kualitas dan kuantitas dai atau pendakwah yang ada. Seperti kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini itu melibatkan pendidikan dan pemahaman agama yang memadai sangat penting bagi seorang dai.
namun terkadang ada kekurangan dalam pendidikan formal dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Selanjutnya, keterbatasan jumlah dai. Jumlah dai yang terbatas dapat menjadi kendala dalam menyebar pesan agama kepada masyarakat yang luas. Jadi diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dai yang berkualitas agar dakwah dapat mencapai lebih banyak orang. Selanjutnya itu mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah ini tuh mencakup individu, kelompok, maupun lembaga yang bekerja sama dengan dai dalam menyebarkan pesan agama. Seperti keterbatasan kerjasama dan pemahaman kesesuaian nilai. Keterbatasan kerjasama ini kurang lebihnya antara dai dan mitra dakwah dapat menghambat efektivitas dakwah. Diperlukan upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara dai dan mitra dakwah untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman dan kesesuaian nilai. Perbedaan pemahaman dan kesesuaian nilai ini antara dai dan mitra dakwah dapat menjadi tantangan dalam menyampaikan pesan agama secara konsisten dan koheren. Yang ketiga yaitu materi dakwah. Materi dakwah mencakup isi atau konten yang disampaikan dalam dakwah. Beberapa problematika yang terkait dengan materi dakwah dalam masa kini adalah yang pertama relevansi dan kontekstualitas. Pesan dakwah harus relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya, gaya dan bahasa. Gaya penyampaian dan bahasa yang digunakan dalam dakwah perlu disesuaikan dengan audiens yang dituju. Terkadang, kurangnya pemahaman tentang audiens dapat mengakibatkan pesan yang sulit dipahami atau kurang menarik bagi mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dakwah. Selanjutnya, jenis-jenis hidayah. Hidayah adalah konsep yang sangat penting dalam Islam. Secara harfiah, hidayah berarti petunjuk atau bimbingan dalam konteks agama. Hidayah mengacu pada petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengenal dan mengikuti jalan yang benar. Hidayah adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jenis-jenis hidayah yang pertama yaitu hidayah ilhamiyah. Hidayah ini merupakan petunjuk yang diberikan langsung oleh Allah kepada seorang melalui ilham atau inspirasi. Yang kedua yaitu hidayah hujjah. Hidayah ini terjadi ketika seorang penerima petunjuk dan bimbingan melalui argumen, bukti, dan dalil yang disampaikan oleh seorang dai atau pendakwah. Hidayah ini dapat terjadi melalui pemahaman, diskusi, ceramah, maupun bacaan yang memberikan pemahaman lebih baik tentang ajaran agama. Yang ketiga yaitu hidayah tarbiyah. Hidayah ini terjadi melalui pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau masyarakat yang berkomitmen dalam dakwah. Yang keempat yaitu hidayah tawajuh. Hidayah ini terjadi ketika seseorang menerima petunjuk dan bimbingan langsung dari Allah melalui doa dan tawajuh atau konsentrasi spiritual yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau orang yang berilmu. Yang terakhir yaitu hidayah nasihat. Hidayah ini terjadi melalui nasihat dan pengarahan yang diberikan oleh seorang pendakwah kepada seorang yang membutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan beragama. Nasihat yang disampaikan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan dapat membantu seseorang memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah melalui pemahaman yang mendalam. Seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang baru dapat merasa terpanggil dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama tersebut. Melalui studi penelitian dan refleksi yang mendalam, seseorang dapat merasakan petunjuk Allah yang mengarahkannya kepada agama yang baru. Kedua, hidayah melalui pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengubah pandangan seseorang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi konversi agama. Ketika seseorang mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya seperti menghadapi kesulitan atau mendapatkan kebahagiaan yang baru,
mereka dapat merasakan hidayah Allah yang mengarahkan mereka pada agama yang baru. Yang ketiga yaitu hidayah melalui interaksi dengan orang-orang beragama. Interaksi dengan individu atau komunitas yang menganut agama yang berbeda dapat mempengaruhi seseorang untuk mempertimbangkan konversi agama. Melalui dialog, diskusi, dan pemahaman yang saling berbagi, seseorang dapat merasakan hidayah Allah yang membimbingnya pada agama yang baru. Yang terakhir yaitu hidayah melalui pencarian kebenaran. Jadi seseorang ini itu mempunyai secara aktif mencari kebenaran dan makna hidup yang dapat mendapatkan hidayah Allah yang mengarahkannya pada agama yang baru dengan membuka hati dan pikiran untuk mencari kebenaran. Seseorang dapat merasakan petunjuk Allah yang membimbingnya pada agama yang baru. Selanjutnya yaitu hubungan antara hidayah dan ikhtiar dakwah. Hidayah dan ikhtiar dakwah memiliki hubungan yang erat dalam konteks menyebarkan ajaran agama. Yang pertama yaitu mengandalkan hidayah Allah, yaitu dengan ikhtiar dakwah, seorang pendakwah menyadari bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua yaitu menjadi sarana bagi hidayah. Jadi seorang pendakwah itu tuh berperan sebagai sarana atau jembatan bagi hidayah Allah. Mereka berusaha menyampaikan pesan agama secara baik dan jelas agar pesan-pesan tersebut dipahami oleh orang lain. Namun dengan melalui ikhtiar dakwah yang baik, seorang pendakwah dapat menjadi alat bagi Allah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Yang ketiga, memahami tanggung jawab dan tugas sebagai pendakwah. Seorang pendakwah menyadari bahwa tugas mereka adalah menyampaikan pesan agama dan baik-baiknya. Namun, hidayah tetap merupakan keputusan Allah. Mereka berusaha memberikan informasi yang akurat, menjelaskan ajaran agama dengan baik, memberikan contoh yang baik, dan memberikan nasihat yang bijaksana kepada orang lain. Yang ketiga, yang keempat yaitu berdoa untuk mendapatkan hidayah. Seorang pendakwah juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dalam usaha dakwah mereka. Mereka memohon agar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang mereka dakwahi, sehingga mereka dapat menerima dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Selanjutnya, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Positif atau negatif, efek dakwah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya, sehingga efek dakwah menjadi ukuran berhasil tidaknya sebuah proses dakwah. Yang pertama yaitu golongan simpati aktif, yaitu yang menaruh simpati dan secara aktif memberikan dukungan moral dan material terhadap keberhasilan dakwah. Mereka ikut berusaha menanggulangi hal-hal yang menurutnya bisa merintangi jalannya dakwah dan bahkan mereka berkenan berkorban untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu golongan pasif, yaitu mad'u yang tidak peduli terhadap dakwah tetapi tidak merintangi pelaksanaan kegiatan dakwah. Yang ketiga yaitu golongan antipati, yaitu mad'u yang tidak suka akan terlaksananya kegiatan dakwah. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menghalangi pelaksanaan kegiatan dakwah. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perubahan perilaku. Tahap-tahapnya yang pertama yaitu efek kognitif. Efek kognitif ini bila komunikator atau seorang dai telah berhasil membuat komunikan memahami suatu pesan dakwah sehingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi mad'u. Selanjutnya efek afektif, yaitu efek ini terjadi bila pesan dakwah tersebut membuat mad'u seperti membuatnya tersentuh hatinya hingga menimbulkan perasaan tertentu padanya, seperti merasa iba, sadar, sedih, takut, gembira, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu efek behavioral. Behavioral ini tuh lebih tinggi lagi dari kadar jenis efek-efek yang kedua tadi. Karena pesan komunikasi tadi tidak hanya berhasil membuat komunikan mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat dia melakukan kegiatan atau tindakan. Sebuah pesan yang menyentuh dan yang mampu merangsang individu untuk menolak atau menerima pada umumnya melalui proses mengerti, proses menyetujui,
dan proses pembuatan. Selanjutnya ada evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah adalah proses penilaian atau pengukuran terhadap dampak yang dihasilkan oleh dakwah terhadap individu atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dakwah telah mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi efek dakwah pada individu yang pertama seperti perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, dan perubahan perilaku. Untuk evaluasi efek dakwah masyarakat itu seperti penyebaran nilai-nilai agama, peningkatan kesadaran agama, dan dampak sosial. Contohnya itu seperti dengan melihat apakah ada perubahan positif dalam hubungan antar individu, peningkatan keadilan sosial, atau penurunan perilaku negatif di masyarakat setelah adanya dakwah. Jadi contoh evaluasi efek dakwah dapat dilakukan melalui survei, wawancara, observasi, atau analisis data yang relevan. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan karena saya pun lagi proses belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.